Mari kita lihat firman Tuhan. Pak Kerry di depan ini ada, nggak ada? Nggak hidup ya? Oke. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Sebenarnya kalau kita lihat di tempat lain, terjemahan yang lain itu dikasih mahkota. Ganti bagaimana Anda dipermalukan, gitu Tuhan ganti mahkota. Namanya Stefanus. Ya, makanya yang ada nama Stefanus di sini, itu dari mahkota. Mahkota yang dibuat dari daun palm, itu ditaruh di kepala. Itu namanya Stefanus, itu namanya mahkota kemenangan. Dikatakan begini, mengaruniakan mereka perhiasan kepala, dikasih mahkota, ganti abu. Minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 5, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut apa? Imam Tuhan. Katakan, saya akan disebut imam Tuhan. Jadi imam itu bukan cuma pendeta seperti saya atau Pastor Lenny. Tapi imam adalah saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Wow, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu nggak jadi imam, nggak jadi pelayan, kita tidak akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Berapa banyak yang mau kekayaan? Ini jangan dibulak-balik ayatnya ya. Mau menikmati kekayaan bangsa-bangsa, nggak mau melayani, nggak mau jadi imam. Itu masalah orang Kristen di situ. Ya. Dikatakan begini, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. 2 kali lipat itu bukan 1 tambah 1 jadi 2. 2 kali lipat artinya tidak terbatas. 2 kali lipat itu artinya more than enough. Dikatakan kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saya nggak dengar amin? Amin kalau dihitung 1 sampai 10 baru 4,5. Amin baru jadi 6. Jadi 7. Baru jadi 8. Kenceng. Baru 10. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saudara kalau perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Wow. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Yang ngomong siapa? Yesaya. Tapi saat ini saya percaya bahwa saudara dan saya, Roh Allah ada pada saudara. Have Jesus live in us. Ketika Yesus tinggal dalam saudara, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ketika Yesus ada dalam hati saudara dan saya, Roh Tuhan Allah ada pada kita. Hebatnya lagi, Anda dan saya dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu, saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka Anda dan saya diurapi oleh Tuhan.
Dan ingat baik-baik bahwa ketika kita diurapi oleh Tuhan, kita tidak diurapi hanya untuk kepentingan sendiri. Kita tidak diurapi hanya untuk satu kelompok, satu denominasi. Tuhan tidak bangun denominasi. Denominasi artinya bahasa Yunani artinya cari nama. Tuhan bangun yang namanya tubuh Kristus. Tuhan tidak membangun sesuatu yang cari nama hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri, hanya untuk pribadinya sendiri, untuk ego. Kemudian kita dapat kata idol. Tuhan tidak mencari sesuatu seperti itu. Tuhan juga tidak cari hamba-hamba Tuhan yang idol. Tapi Tuhan cari hamba-hamba Tuhan yang tahu bahwa dia diutus. Dan salah satu tujuan daripada dia diurapi oleh Tuhan adalah supaya dia pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin, hanya 2 orang. Tujuan saudara dan saya diurapi Roh Kudus. Bukan supaya kita sikarabasantokora. Itu lebih daripada itu. Roh Kudus adalah bahasa doa. Tapi Roh Kudus ketika Anda dan saya diurapi, maka ada 9 karunia utama di sana. Dan ada 33 karunia motivasi. Kalau saya ngajar Anda 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi, maka kita butuh 3 tahun. Haleluya. Tapi tujuan daripada semua diberikan kepada saudara. Kalau saudara lihat tadi manifestasi kuasa Allah, Tuhan bisa bicara kepada pribadi-pribadi dengan sangat jelas. Dari mana saya kenal Pak Nito tadi? I don't know. Dari mana saya kenal Pak Paulus tadi? I don't know. Tapi kalau Tuhan bicara dengan jelas, maka Tuhan punya panggilan bagi pribadi-pribadi. Amin. Dan kalau Tuhan bicara kepada Bapak Ibu secara universal hari ini, menyampaikan firman kepada kita bahwa kita diurapi untuk kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu jangan jadi orang yang apatis. Tapi kita harus jadi orang yang reaktif dengan firman Tuhan. Yang meresponi firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita lihat Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 8. Alkitab katakan ketika benih firman Tuhan ditaburkan, jatuh di 4 tanah. Yang pertama tanda di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan itu adalah masa bodoh. Sehingga Alkitab katakan burung-burung di udara. Bicara tentang roh-roh jahat datang mencuri firman itu. Makanya saya berkali-kali katakan kalau setan ganggu saudara, itu setan gak punya kerjaan. Tujuan setan adalah mencuri firman. Sehingga Anda dan saya tidak serupa dengan Kristus. Tujuan setan adalah mencuri urapan. Sehingga Anda tidak dipakai untuk pergi memberitakan Injil. Tujuan setan adalah membuat Anda malu. Nanti kalau saya beritakan kalau salah gimana. Kalau saya sampaikan firman, dia marah kepada saya gimana. Setan mencoba menghalang-halangi kita. Supaya prinsip kerajaan Allah tidak diinfuskan kepada setiap hati. Hati di pinggir jalan itu hati yang masa bodoh. Nggak usah ngomong firman, gue udah tahu. Gue udah lahir pakai potong ari-ari, pakai kitab Yahya. You know kitab Yahya? Dulu Alkitab kecil yang warna biru itu loh saudara. Yang gak ada perjanjian lamanya, hanya ada perjanjian baru. Saya ingat dulu saya paling malas ibadah saudara. Saya ibadah itu setahun sekali. Dan kalau saya pergi pakai Alkitab kecil itu. Taruh dalam saku, duduk paling belakang. Terus saya bilang kepada sepupu saya, kalau Bapak yang sana selesai khotbah, bangunkan saya. Ketika dia khotbah, dia katakan gini, mari kita baca kitab Maleki. Saya buka-buka, gak ada kitab Maleki. Saya bilang ke sepupu saya, itu pendeta khotbah nggak ada ayatnya. Ternyata kitab Maleki ada di perjanjian lama. Saya buka perjanjian baru. Lalu saya katakan kalau dia selesai khotbah baru bangunin saya. Lalu ketika pendeta katakan ini sudah selesai khotbah, dia katakan ini, bung, Pak pendeta sudah selesai khotbah, bangun. Sampai di rumah papa saya tanya, tadi pendeta khotbah apa? Apa ya Pak? Tadi itu saya nggak dengar. Sepupu saya nanti baru bilang gini, tadi dia tidur Pak. Mama saya cerewetin saya. Kamu malas ibadah, pergi ibadah, tidur di belakang. Gereja itu bukan tempat tidur. Mau tidur dengan nyenyak, tidur di dalam kamar. Jadi kalau saudara tidur di kursi itu abnormal. Tempat tidur yang nyenyak itu adalah di atas tempat tidur. Katakan, Haleluya. Makanya saya ngajar jemaat. Kalau mau hari Minggu, malam Minggu, jangan begadang sampai subuh-subuh. Jangan romantis-romantis sampai subuh-subuh, bangun kesiangan.
Tidur sebelum tengah malam. Supaya bangun lebih subuh, fresh, mau kasih untuk Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan. Tanah hati yang kedua adalah tanah hati yang berbatu-batu, yang keras, yang sombong, yang tidak mau diubahkan. Firman Tuhan datang tapi keras. Dilawat roh Tuhan tapi keras, tidak mau membuka hati untuk firman Allah menjamah saudara. Alkitab katakan benih tidak akan tumbuh, tidak mau ngampuni. Saya ini dulu pribadi yang gak mau ngampuni. Dari SD sehingga akhirnya ikut masuk dalam dunia bela diri. 15 tahun saya dalam dunia bela diri. Punya sasana 1.000 orang muridnya. Punya asisten pelatih ada 6. Ikut bela diri karena ingin pukul papa karena sakit hati dengan papa saya. Papa saya katakan begini, kamu ini nanti jadi preman dan tukang bakul. Dan saya dengar itu berulang-ulang kali dari kelas 1 SD. Sampai SMP, papa saya selalu ngomong itu ke saya. Saya bersyukur Tuhan gak dengarkan perkataan papa saya. Setelah lulus SMA saya dijamah Tuhan, saya bertobat. Tuhan punggul saya di tempat sampah, lalu menjadikan saya hamba Tuhan. Tapi saya datang ampuni papa saya. Satu waktu kami berdua bertengkar di meja makan, dan dia berkata begini, sekalipun kamu pakai taekwondo, papa pakai tai babi untuk kamu. Saya mau pukul papa saya, mama saya peluk saya kenceng-kenceng. Mama saya katakan, kalau kamu pukul papamu, maka seumur hidup kamu akan menyesal. Dan saya bersyukur tangan dan kaki saya tidak sentuh papa saya. Padahal tujuan saya ikut bela diri adalah pukul papa saya. Setiap kali pertandingan saya lihat lawan, saya nggak lihat lawannya. Saya lihat itu papa saya. Ini waktu balas dendam. Sehingga teman-teman bilang ini orang ganas. Ganas itu artinya ini nggak kenal belas kasihan. Rontok gigi, hidungnya robek, matanya pecah berdarah-darah. Tetap ganas. Orang bilang ini orangnya ganas. Karena saya lihat itu papa saya. Bayangkan. Tapi ketika saya bertobat, saya datang kepada papa saya. Saya peluk papa saya dan saya katakan, papa, saya anak kurang ajar. Saya anak tidak tahu diuntung. Ampuni saya. Papa saya diam. Mungkin 2 menit, 3 menit dia diam. Lalu tiba-tiba dia katakan, memang kamu kurang ajar. Memang kamu tidak tahu diuntung. Lalu dia tangan kanan naik peluk saya, tangan kiri peluk saya. Lalu dia katakan nih, tapi papa sayang kamu. Saya nangis saudara. Padahal dari kecil dia katakan, laki-laki kalau nangis itu cengeng. Ternyata kalau Alkitab katakan begini, air mata kita disimpan dalam kirbatnya Tuhan. Jadi kalau nggak pernah nangis, tidak ada air mata yang disimpan dalam kirbatnya Tuhan. Hati membuat hati saya keras. Nggak dengar firman Tuhan. Firman Tuhan datang tidur. Ketika baca firman Allah, bukan saya baca firman Allah. Saya tidur di atas Alkitab. Bukan saya baca Alkitab. Alkitab yang baca saya karena saya tidur di atas Alkitab. Ada di sini yang seperti itu. Kalau baca Alkitab, bukan Anda yang baca Alkitab. Tapi Anda tidur di atas Alkitab. Yang keempat adalah tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik. Tanah hati itu. Hati itu adalah kardia. Baik itu hupotasso. Bahasa Yunaninya. Kardia hupotasso. Alkitab bilang kardia hupotasso. Hupotasso itu diterjemahkan dengan taat. Jadi hati yang taat. Alkitab katakan pada ayat yang ke-8 akan tumbuh 100 kali lipat. Berapa banyak yang mau diberkati 100%? Angkat tangan. Yang mau diberkati 100%? Angkat tangan. Mari saya beritahukan kepada jemaat. Saya lihat dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada satu ayat pun yang menulis bahwa Anda akan diberkati 100%, nggak ada ayatnya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sekali lagi saya mau tanya, saya pikir apa Anda kurang dengar? Berapa banyak yang mau diberkati 100%? Ini jemaat keterlaluan. Sebentar nanti ada urapan minyak, nanti rasain kalian. Ya. Berapa banyak yang mau diberkati 100%? Berapa banyak yang mau? Saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada satu kalimat pun di mana Tuhan berkata, aku akan memberkatimu 100 kali lipat. 100% nggak ada. Tapi saya dapat bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang yang punya hati yang baik akan diberkati 100 kali lipat ganda. Ayo kali-kali. 100 kali lipat ganda itu kira-kira berapa persen? 100 kali lipat ganda itu adalah 10.000%. Saya tanya, 10.000% itu kalau 100% berapa persen yang kita ambil dari 10.000%? 0,000 sekian persen. Berapa banyak yang mau diberkati 0,0 sekian persen?
Jadi kalau dengan Tuhan yang gue mau diberkati 100%, kasih tahu nggak ada ayatnya. Kalau Bapak Ibu punya hati yang baik, Alkitab berkata begini, Bapak Ibu akan diberkati 100 kali lipat ganda. Milikilah hati yang baik. Dan Alkitab berkata begini, Anda akan bertumbuh. Dan firman Allah berkata, Tuhan pilih Yesaya. Yesaya ini, kalau saya baca literaturnya, dia itu adalah saudara daripada Raja Uria. Raja Usia. Nanti kalau kita lihat Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya sangat tergantung dengan Usia. Makanya Alkitab katakan ketika Raja Usia mati, maka Tuhan membuka mata Yesaya. Dia melihat Tuhan duduk di atas takhta. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu dia lihat malaikat pergi ke perbaraan, ke dupa perbaraan. Mengambil dengan supit, lalu membawa supit itu, belerang itu dan datang menaruh di mulutnya. Dan berkata, mulai hari ini mulutmu dikuduskan. Ternyata Yesaya itu suka ngomong-ngomel, sungut-sungut, bersungut salahkan orang, mengandalkan orang lain. Siapa yang kamu andalkan? Orang itu kenapa? Dia kaya, dia hebat, dia diurapi, dia dipakai oleh Tuhan. Satu waktu nanti, kalau Tuhan buka matamu, mulutmu perlu diurapi ulang. Saya tadi baca Yesaya pasal 61. Sebelum Yesaya pasal 61, maka mulutnya perlu diurapi. Lihat seorang hamba Tuhan itu, lihat dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya. Kalau lihat hamba Tuhan ngomel, mulutnya suka ngomel, bicara yang tidak membangun, bicara-bicara yang membuat Anda dan saya, membuat bicara kotor, bicara sesuatu yang tidak mengingkari saudara, dia bukan hamba Tuhan. Tapi kalau Anda adalah hamba Tuhan, tadi saya tanya, berapa yang mau jadi hamba Tuhan? Anda angkat tangan semua, Alkitab katakan. Berapa yang mau melayani Tuhan? Anda berkata semua, baru kekayaan bangsa-bangsa diperintahkan datang kepada Bapak Ibu. Kalau kita belajar Alkitab dengan baik, kutub daripada penyembahan berhala itu turun 3-4 keturunan, 4 keturunan. Menurut Ulangan pasal 20, ayat 1 sampai ayat 4, maka kutub keturunan itu turun 4 kali. Dari engkongmu turun kepada kongmu, kemudian turun kepada papamu, lalu kepada Anda. Tapi kalau tidak diputuskan, lipat, berturun lagi 4 keturunan di bawah. Kutuk percinahan, turun juga 10 keturunan. Turunnya dari Yehuda. Yehuda itu anaknya Yakub. Yehuda tidur dengan Tamar, yaitu menantunya sendiri. Maka lahirlah Peres, Yehuda, Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed, Boas, Isai, Daud. Daud jatuh dalam dosa? 10 keturunan. Generasi Salomo 40 tahun memerintah, tidak ada peperangan karena memang tidak ada lagi kutub. Diberkati emas 1 tahun itu 666 talenta. 1 talenta 34 kilogram. Kalau dibawa ke gram 34 ribu gram. Hari ini 1 gram 1 juta lebih. Kali 34 ribu gram. Kali di kalkulatormu. Kalkulatormu hang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diutus untuk apa? Memberitakan firman. Alkitab katakan begini, Tuhan urapi saudara untuk Anda pergi, diutus. Coba lihat Yesaya 61 ayat yang pertama berkata begini, kita diurapi. Roh Allah ada padaku, dan dia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku, katakan aku diutus. Bahasa Yunaninya apostole. Kemudian kita dapat kata rasul. Diutus. Dia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang sengsara, melawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Ketika saya persiapkan ini, Roh Kudus beritahukan kepada saya. Saya melihat dalam alam supranatural. Bahwa ada begitu banyak umat Allah yang hari-hari ini sedang disiapkan oleh Tuhan. Mereka sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Mereka sedang mengalami keadaan-keadaan yang susah bagi manusia. Mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang melampaui kekuatan mereka. Tapi kalau mereka bertahan, mereka dipersiapkan untuk bisa membawa jawaban bagi banyak orang. Tapi kalau gagal, Tuhan pilih orang lain. Kalau mereka gagal, maka Tuhan cari orang lain. Ketika Tuhan angkat Saul menjadi raja, Saul tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Lalu Tuhan hari itu berkata begini,
Hari ini, kerajaanmu diambil daripada engkau dan diberikan kepada seseorang yang berkenan di hatinya. Diberikan kepada David. David itu adalah beloved yang dicintai. Saudara dan saya adalah gambaran daripada Daud yang dicintai oleh Tuhan. Berapa banyak yang percaya dia dicintai oleh Tuhan. Dan orang yang dicintai oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi banyak orang. Orang yang dicintai oleh Tuhan akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan saya percaya bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Amin. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar, sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Di luar daripada apa yang bisa saudara pikirkan. Firman Allah berkata tugas kita adalah menjadi saksi. Menjadi saksi adalah before and after. Sebelum Anda bertobat, sesudah Anda bertobat. Dari masa lalu kita yang keras, Tuhan bisa pulihkan kita untuk menolong orang-orang yang keras hati. Dari masa lalu kita yang diberkati secara finansial, kemudian Bapak Ibu mengalami yang namanya lembah-lembah kekelaman. Kalau saya sebut lembah kekelaman adalah lembah berakah. Bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya lembah barokah. Lembah barokah adalah berakah, adalah lembah berkat. Berapa banyak yang mau lembah berkat? Jadi kalau Bapak Ibu sedang dibawa turun, itu bukan kegagalan, tapi itu adalah lembah berkat untuk menguji hati kita. Lembah berkat juga disebut dengan lembah penentuan. Di situ ditentukan apakah Anda bisa naik atau turun. Ingat, perjalanan orang Kristen itu bukan tanda seru, bukan. Tanda seru itu turun, titiknya jauh. Tapi tanda kita, perjalanan orang Kristen adalah bentuknya F. Turun sampai di bawah, kemudian melenting tinggi naik ke atas. Berarti jalan turun, itu adalah perjalanan untuk naik lebih tinggi. Tapi saya beritahukan kepada saudara, kalau Bapak Ibu tidak menyelaraskan langkahmu dengan hati Tuhan, maka lembah itu akan menjadi lembah penentuan. Lembah untuk Bapak Ibu berhenti, mati, atau lembah untuk Bapak Ibu dipercayakan tinggi. Dan lembah berakah, lembah barokah, atau lembah penentuan itu juga disebut dengan lembah pujian. Wow. Jadi ketika Bapak Ibu sedang turun dalam sebuah lembah yang kelam, Alkitab berkata itu adalah lembah berakah. Itu adalah lembah penentuan, menentukan sikap hatimu, percaya Tuhan atau tidak, mempercayai Tuhan atau tidak, bergantung sepenuhnya ke Tuhan atau tidak, masih beritakan Injil atau tidak, masih bersaksi kepada banyak orang atau tidak, masih mau dibentuk atau tidak. Ingat bahwa have Jesus live in us. Yesus ada dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Firman Allah dengan jelas berkata kepada kita, bahwa kita diurapi Tuhan, tujuannya sangat jelas. Bukan untuk diri kita sendiri. Haleluya. Tapi tujuan Tuhan urapi kita adalah supaya orang lihat Tuhan yang menyertai kita. Tujuan Tuhan urapi kita supaya orang tahu bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaannya. Bapak Ibu lihat di mana kalau kita belajar tentang sejarah gereja, di mana Injil datang, maka kegelapan menyingkir. Di mana Injil datang, maka penemuan-penemuan yang terbaru itu muncul. Kalau Bapak Ibu lihat yang dapat Nobel itu, kalau saya nggak salah, ada 137 orang. Tapi 103 atau 107 orang itu asalnya tuh dari Yahudi. Kenapa? Umur 0 sampai 5 tahun. Mereka tinggal di barak. Maka ketika mereka tinggal di barak, maka kepala-kepala keluarga kecil ini kumpul. Lalu mereka berkata, cari satu kepala sekolah dan cari satu pastor, cari satu rabi. Rabi ini tugasnya adalah mengajarkan kepada anak-anak yang umur 0 sampai 5 tahun ini kitab imamat. Ketika anak itu ulang tahun hari ini 5 tahun, dia sudah kuasai kitab imamat. Kalau Bapak Ibu baca kitab imamat, puyeng-puyeng Bapak Ibu. Dan itu adalah kitab ibadahnya orang Yahudi. Makanya disebut dengan kitab imam. Mereka tuliskan itu pada tangan kanan mereka. Tuliskan di dahi mereka. Di pintu-pintu dituliskan pada mereka. Terutama ulangan keluaran pasal yang ke-6 ayat 24-25. Berkat yang biasa saya lepaskan kepada saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibu dapat berkat imam. Pergi jadi saksi. Bersaksi kepada banyak orang. Kita diurapi untuk menjadi saksi. Bapak Ibu katakan, saya diurapi untuk menjadi saksi. Haleluya. Kalau lihat kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem. Dan Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Boleh tunjukkan ayatnya? Alkitab katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Wow. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kata kuasa di situ dipakai kata dunamos. Lalu kita dapat dua kata, dinamit dan dinamo. Bapak Ibu datang ke sini pasti pakai mobil atau pakai motor. Dan Bapak Ibu, motor atau mobil kita tuh di dalamnya ada dinamo. Dinamo adalah suatu alat yang ditaruh dalam satu bagian tertentu untuk membawa kita dari satu tempat kepada tempat yang lain. Anda mau pergi ke tempat yang lebih tinggi? Maka Anda perlu dunamos, dinamo. Yang kedua adalah dinamit. Sesuatu yang meledak-ledak. Kalau hari ini ada penghalang, kalau hari ini ada gunung yang tinggi, maka Tuhan berikan kepada Anda kuasa. Maka orang yang pergi beritakan Injil, Anda sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Saya lihat kata dunamos itu ada 4 arti, saudara. Yang pertama adalah kuasa pilihan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Yang ketiga adalah kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Ada orang yang punya kekayaan, tapi bocornya di kesehatan. Karena nggak pernah kasih perpuluhan. Iya. Ada yang ketawa. Tapi benar. Saya konselor. Dan ada yang banyak terjadi. Dan yang keempat adalah kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya terima Roh Kudus, berkata-kata dengan Roh Kudus, maka sorga memberikan kepada Anda kuasa pilihan. Sorga memberikan kepada Anda kuasa untuk melakukan mujizat. Sorga memberikan kepada Anda kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Sorga memberikan Anda kuasa untuk Anda mengusir setan. Untuk Anda melepaskan orang-orang yang terikat. Kapan itu terjadi? Ketika kita pergi menggenapi Matius 28, 19, 20. Dikatakan ini adalah amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Wow. Ini dari tadi gak keluar ayat-ayat Alkitab. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu mau disertai Tuhan? Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Disertai sampai pada akhir zaman. Kapan Bapak Ibu mau lihat penyertaan Tuhan? Ketika kita tahu saya diurapi. Lalu Anda pergi beritakan Injil. Saya waktu muda adalah seorang penginjil, saudara. Penginjil jalanan. Penginjil dalam mobil-mobil angkot. Ada kalanya kalau mau doain itu yang supir juga bilang, saya mau doain. Tapi saya katakan, kamu jangan pejamkan mata, buka mata saja. Kalau dia pejamkan mata, kita ketabrak semuanya. 1 tahun pertama nikah dengan istri saya, di depan rumahnya, saya masih bagi-bagi traktat. Ribuan traktat masih saya bagikan di depan. Haleluya. Tapi Tuhan mau semua saudara. Tuhan mau semua Anda alami. Dan saya lihat mujizat-mujizat kreatif.
Orang-orang yang terikat terlepas, orang-orang yang mengalami masalah dengan narkoba, dengan kuasa-kuasa kegelapan, ketemu dengan orang-orang yang memberitakan firman, maka roh-roh jahat berteriak. Roh-roh jahat akan takut kepada Anda, bukan kepada pribadimu, tapi kepada roh yang ada dalam saudara. Berkali-kali orang lihat saya dan dia berkata begini, Pak, ilmu Bapak lebih tinggi dari saya, padahal waktu itu saya masih anak muda. Dia berkata, ilmu Bapak lebih tinggi. Karena saya beritakan Injil dalam mobil. Ketika saya turun, dia ikut saya. Saya lihat, kenapa Bapak ikut saya? Saya mau belajar dari Bapak. Kenapa? Ilmu Bapak lebih tinggi. Saya bilang, saya nggak punya ilmu, saya hanya punya Tuhan Yesus. Dia nggak mau tinggalkan saya, dia ikut terus. Saya ingat waktu itu sampai di rumahnya istri saya. Dia masih ikut saya terus. Kemudian saya bilang, coba berdiri. Lalu saya katakan, dalam nama Yesus, dia jatuh kelepasan. Ternyata dia pakai kuasa-kuasa kegelapan. Lalu dia katakan gini, Bung, saya mau berguru dengan Anda. Saya bilang, saya ini berguru dengan Yesus, kamu mau nggak datang kepada Yesus? Iya. Kemudian saya baptis dia. Dia diajarkan dia firman Tuhan. Dia bertobat, dia tinggalkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan dia jadi murid Kristus. Ternyata dia adalah orang yang kerja di kapal. Dia adalah salah satu kapten kapal. Setiap kali dia berlayar dan dia turun, akibatnya kita dapat ikan yang enak-enak tanpa beli. Ingat nggak? Jadi kalau Anda ikut Tuhan, berkat itu akibat, berkat itu bukan tujuan. Amin pelan. Karena Anda mau bolak-balik Matius pasal 6 ayat 33. Saudara mau bolak-balik itu padahal ayatnya berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Anda mau putar balik, aku mau ditambahkan dan kerajaan Allah dan kebenarannya, nomor 2, nomor 3, nomor 10, nomor 20, nomor 30. Kalau saya butuh baru saya datang. Kalau saya lagi diberkati, saya nggak mau ibadah, saya nggak mau berdoa. Tunggu waktu ada masalah baru saya berdoa. Itu nggak diurapi, itu kurap. Haleluya. Bapak Ibu lihat saya seperti Bapak Ibu mau telan saya. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu, berapa banyak yang mau beritakan firman. Kalau kita beritakan firman, saya percaya setiap minggu, siapapun pembicaranya, tempat ini akan terisi penuh. Amin, kalau dihitung 1 sampai 10 baru 5,5. Haleluya. Saya percaya kalau Bapak Ibu orang yang beritakan firman, siapapun pembicaranya, tempat ini akan terisi penuh. Bahkan tidak cukup kita ibadah 1 kali. Kita bisa ibadah 6-7 kali di tempat ini. Ibadah pertama mungkin hari Sabtu. Hari Minggu 6 kali. Nggak ada yang amin. Yang tepuk tangan cuma 1 orang. Dan ini apakah kerinduan? No, itu kerinduan Tuhan. Jadikan semua bangsa. Tuhan gak suruh kita pergi kepada pribadi. Tuhan pergi kepada bangsa-bangsa. Jadi kekristenan itu adalah warisannya adalah all nations. Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bukan etnos. Bangsa-bangsa adalah sebuah bangsa. Kalau etnos adalah suku Jawa, suku Ambon, suku Makassar, suku Toraja. Itu etnos. Tapi bangsa adalah Indonesia. Singapura, Malaysia, Tuhan berikan kepada kita warisan itu bangsa-bangsa. Urapan yang ada pada saudara adalah memuridkan bangsa-bangsa. Katakan yes. Jadi kalau kita baru datang 1-2 orang, itu cuma latihan untuk Anda dan saya memuridkan bangsa-bangsa. Yang kedua, tujuan Tuhan mengurapi kita supaya kita membawa kesembuhan, membawa sukacita bagi mereka yang tertawan. Coba lihat ayat yang kedua dari Yesaya 61 ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Terjemahan yang lain berkata begini, tahun pembebasan. Tahun pembebasan selalu dirayakan di Israel itu ketika 50 tahun. Itu disebut dengan tahun pembebasan. Jadi saya beli tanah ketika tahun misalnya 25, maka pada waktu 50 tahun, maka tanah itu saya harus kembalikan kepada yang saya beli awal. Maka itu disebut dengan tahun pembebasan. Atau disebut dengan bahasa Ibrani tahun Yobel.
Tuhan janji untuk bebaskan umat Allah. Tuhan janji untuk bebaskan pribadi. Tuhan janji untuk bebaskan keluarga-keluarga, kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Di dalam tahun Yobel, itu ada yang namanya, di mana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alkitab katakan gini, seperti 1 talenta. Dan dia tidak melipat gandakannya, maka diambil, diberikan kepada yang paling banyak. Bapak Ibu, hati-hatilah Bapak Ibu. Talenta itu bukan karunia. Talenta itu apa yang Bapak Ibu miliki sejak lahirnya Bapak Ibu sampai sekarang. Talenta adalah kemampuan alamiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu tidak pakai, satu waktu nanti akan diberikan kepada orang yang paling banyak. Beda dengan karunia. Karunia itu didapat ketika Bapak Ibu dan saya dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus pasal 14. Nanti Bapak Ibu baca. Bicara tentang 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi. Alkitab berkata begini, bahwa ketika Bapak Ibu dan saya menerima ini, maka saudara dan saya harus membawa pembebasan. Pelayanan tempat ini adalah pelayanan untuk kita bisa menolong untuk assist the poor. Dan juga kita bisa menolong caring for the sick. Untuk care dengan orang-orang sakit. Mendoakan orang-orang sakit. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita otoritas. Sakit bukan cuma sakit secara jasmani. Sakit di pikirannya. Ada kalanya orang punya kedudukan, punya status yang baik. Punya nama, punya gelar banyak di depan dan di belakangnya. Tapi hatinya terluka. Pikirannya terluka. Dia mengalami di mana masa lalunya yang gak enak. Sehingga untuk kembali memulai pekerjaan, dia rasa dia gak layak. Ada orang yang punya uang banyak, tapi mau bunuh diri. Haleluya. Saya pernah konseling dengan seseorang. Dia diberkati secara finansial, tapi gak suka makan. Saya ulangi ya. Ada kalanya kalau orang diberkati secara finansial, maka mereka rasanya tidak masak di rumah, mau makan di luar terus. Ini diberkati dengan finansial, bisnisnya jalannya bagus, tapi nggak suka makan. Ketika ngomong dengan saya satu waktu dia ajak saya, lalu dia cuma makan sedikit banget, dan saya tanya, kenapa kamu makan kok sedikit? Dia katakan, aku nggak suka makan, Pastor Luther. Lalu sambil makan, lalu Roh Kudus bilang kepada dia, suruh dia ampuni kokonya. Saya katakan, ampuni koko kamu. Dia tanya kepada saya, siapa yang kasih tahu kepada Pastor Luther? Enggak, Roh Kudus kasih tahu. Saya tanya, kenapa koko membuat? Dia katakan, ketika aku sukses, aku pisah dari orang tua. Kokoku nggak senang. Dia mencoba untuk menghalang-halangi aku. Kakak adik aja bertengkar gara-gara duit. Makanya saya larang di gereja orang pinjam-pinjam duit. Kenapa? Karena saya alami dalam jemaat. Jemaat itu suka pinjam-pinjam duit dari gembalanya. Gembala sesederhana apapun jemaat akan lihat dia kaya. Pak Gembala pinjam dulu. 3 bulan saya kembali. 3 bulan ketika mana kamu bilang 3 bulan. Iya, aduh lupa Pak. 1 minggu kemudian telepon. 3 kali, 4 kali nggak angkat-angkat. Kemudian angkat, oh iya Pak, minggu depan telepon lagi. Nomor yang Anda tuju sudah tidak dapat dihubungi. Saya selalu berkata kepada jemaat, kalau mau pinjam uang, pinjam ke bank karena ada syaratnya. Kok diam? Saya percaya Anda nggak datang untuk pinjam uang. Anda datang untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Anda datang untuk extending the kingdom. Untuk memperluas kerajaan Allah. Amin. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan pakai mulut saudara dan saya. Untuk membawa pemulihan. Jadi ketika orang datang dengan problem, datang dengan masalah. Maka tugas kita adalah datang berkata begini, aku doakan kamu. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada masalah, ada persoalan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat supaya Tuhan tolong Bapak Ibu dalam problem, dalam masalah, dalam pergumulanmu. Doakan orang yang bermasalah. Kalau Anda sakit, cari orang sakit dan doakan orang sakit. Tuhan sembuhkan Anda. Kalau Bapak Ibu punya problem dalam keuangan, doakan temanmu yang punya problem dalam keuangan. Maka Tuhan akan pulihkan keuanganmu. Kalau Bapak Ibu punya problem dalam bisnismu, lihat temanmu problem dalam bisnis. Doakan dia dan Tuhan urus bisnismu.
Amin, hanya beberapa orang. Dan saya sudah lihat ini terjadi bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang mereka punya problem yang tidak mungkin. Satu waktu saya ketemu salah satu teman saya. Dia mengalami kolaps. Kolapsnya nggak tanggung-tanggung, saudara. Hutangnya itu ada 100 miliar lebih. Ada kalanya kalau datang ke ibadah itu, udah seperti orang yang bukan orang kaya. Ada kalanya lupa pakai sepatu, cuma pakai sendal, yang mungkin sendal dia pakai ke kamar mandi, dia datang, saudara. Dan saya tanya begini, kau bagaimana? Dia katakan begini, Pak Luther, nggak mungkin tertolong. Saya pasti bangkrut. Saya katakan, saya doakan Bapak. Setiap kali datang, saya doakan Bapak. Pasti ada jalan. Ingat bahwa sorga dan bumi ini punyanya Tuhan. Laut dan segala isinya punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau balikan begini, mudah bagi Tuhan. Tapi Bapak siap atau tidak? Saya kemudian tanya gini, selama Bapak diberkati kasih perpuluhan atau tidak? Dia diam. Selama Bapak diberkati, kasih persembahan khusus atau tidak? Dia diam. Selama Bapak diberkati, Bapak pernah nggak nolong orang yang lapar untuk Bapak kasih makanan nasi satu bungkus kepada dia? Dia diam. Itu yang Tuhan ingin bentuk hati Bapak. Ketika hati Bapak berbalik, maka semuanya ini tidak diambil oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberinya dalam segala kelimpahan. Tuhan gak pernah ambil satu pun daripada kita, tapi Tuhan simpan ketika hati kita siap. Dan saya ingat 3 tahun kemudian, saya lihat orang ini kembali bisnis. Dan saya tanya, kok gimana? Dia katakan, Pastor Luther, dengan cara yang ajaib, Tuhan balikan keadaan ketika saya rasa bahwa hati saya berubah. Hari ini dia salah satu orang yang mendukung pelayanan di tempat di mana dia bertumbuh. Dan dia menjadi seorang pemberi yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan semua utang dia bisa dia kembalikan. Bisnisnya tetap ada, tidak diambil daripada dia. Bahkan menjadi lipat ganda. Ada yang sampai ini hutangnya 100 miliar lebih. Bahkan orang ini berkata begini, saya mungkin bunuh diri. Saya katakan Anda bunuh diri pun, itu bukan menyelesaikan masalah. Anda sedang bawa hidupmu dalam masalah yang lebih besar, yaitu kematian kekal. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolongmu. Mulut saudara bisa menolong teman-temanmu yang sedang dalam masalah. Mulut saudara bisa membuat orang yang mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri, tapi jadi hamba Tuhan. Mulut saudara bisa menolong orang-orang yang tadinya berkata hatinya keras dan tidak mau diubahkan, bisa diubahkan oleh Tuhan. Katakan yes. Yang kedua adalah tujuan Tuhan mengurapi kita supaya kita membawa kesembuhan. Membawa sukacita bagi banyak orang. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan mengurapi kita supaya kita mengalami pemulihan dalam segala hal. Berapa banyak yang mau pemulihan dalam segala hal? Yang on-site maupun yang online, yang mau pemulihan dalam segala hal, pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam bisnis, pemulihan dalam pekerjaan, pemulihan dalam pelayanan, pemulihan di dalam segala hal. Ayat 3 dan ayat 4 dari Yesaya 61, ayat 3 sampai ayat 4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala. Diganti loh, yang tadinya Bapak Ibu debu, tidak dianggap. Kira-kira kalau saya ambil debu dari sini, ada yang mau beli? Ada yang mau pajang di rumahnya? Nggak berharga. Tapi tiba-tiba ada mahkota di sini, ada yang mau pakai? Dibuat dari permata yang indah, ada yang mau pakai? Anda senyum mau. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Minyak pada masa dulu itu minyak yang paling mahal itu namanya minyak kasai. Minyak kasai selalu dipakai oleh putri raja atau permaisuri raja. Minyak itu selalu dipakai setelah dipakai minyak mur. Minyak mur itu rasanya pahit. Dan biasanya dipakai 6 bulan untuk mempersiapkan ratu bagi raja. Dan kita ini kan permaisuri sedang dipersiapkan untuk nanti menyongsong ratu raja kita yang namanya Yesus. Benar? Dan Alkitab berkata begini, minyak mur dipakai untuk mengangkat kotoran, membuka pori-pori. Berapa lama? Dipakai 6 bulan. Ratu Esther memakai minyak mur 6 bulan.
Hal-hal yang pahit, proses Bapak Ibu alami, ujian Bapak Ibu alami, keadaan tidak mengenakan, harusnya berkat Anda dapat diambil oleh orang lain, harusnya promosi Anda dapat orang lain yang naik ke situ. Anda sedang mengalami yang namanya urapan minyak mur. Berapa bulan? 6 bulan. Mungkin Anda 3 tahun. Mungkin Anda 6 minggu. Tapi belum tentu Bapak Ibu tahan. Bayangkan 6 bulan. Tanya gini, para permaisuri itu 4.615 orang. Jumlahnya. Pagi-pagi nanya, hari ini ngapain ya? Mandi mur. Aduh, gak enak. Hari 1 minggu pertama semangat. Minggu kedua semangat. Minggu ketiga semangat. 1 minggu, 1 bulan pertama semangat. Masuk bulan kedua. Ngapain hari ini? Mandi mur, masuk loyo-loyo. Disiram dengan mur. Berapa lama ini? 6 bulan. Kalau Bapak Ibu nggak tahan proses, Bapak Ibu nggak bisa pakai minyak kasai. Bapak Ibu ketika mereka selesai pakai minyak mur, pori-pori mereka terbuka semuanya. Dan mereka pakai minyak kasai. Wow. Ketika minyak kasai datang, minyak yang penuh dengan keharuman, masuk ke dalam pori-pori mereka. 1 minggu kemudian, ketika mereka 1 orang masuk dalam ruangan ini, semerbak ruangan ini saudara. Dan ini mandinya 6 bulan. Bapak Ibu dengar baik-baik, 4.615 permaisuri, mereka diproses seimbang. Tapi belum tentu mereka bisa menawan hati raja. Ujian yang kedua itu adalah ujian di tempat perbendaharaan. Hati-hati di tempat perbendaharaan. Hati-hati berhadapan dengan berkat. Hati-hati berhadapan dengan kelimpahan. Di situ diuji hati mereka. Mereka sudah diajakin jalan. Saya ini laki ya, ini kan perempuan. Mereka diajakin jalan dengan keren. Cara lihat, cara natap. Mereka diajakkan ketemu raja bicara seperti apa. Tapi bayangkan setelah mereka sampai di ruang perbendaharaan. Mereka lihat permata, mereka lihat gelang, mereka lihat anting. Mereka lihat anting di telinga, mereka lihat gelang di tangan. Itu enggak ambilnya, enggak tanggung-tanggung. Yang perempuan satu ambil sampai di sini. Satu ambil sampai sini, gelang kakinya banyak. Yang satunya harusnya cuma di telinga, satunya harusnya cuma di hidung. Dia taruh di telinga, penuh telinga, nggak kelihatan telinga. Hidungnya penuh dengan permata. Lalu kemudian, karena semuanya tangannya sampai di sini permata, dia datang kepada Raja Ahasiweros. Raja, Raja. Bayangkan, Raja lari. Alkitab katakan begini, bulan Oktober. Esther punya kesempatan menghadap raja. Sebelum menghadap raja, dia tanya raja begini. Dia tanya kepada Hagai. Hagai yang paling dekat dengan raja. Kira-kira raja paling suka apa? Katakanlah Esther nomor yang paling terakhir. 4.615. Esther nomornya 4.615. Lalu Hagai katakan begini. Semua teman-temanmu, mereka datang seperti, apa namanya itu? Yang kita lihat zombie, raja, ya, pocong. Mereka datang seperti pocong kepada raja, dan raja terkesima. Dan mereka diambil ke ruang sagas. Tidak bisa dipanggil datang ketika tidak dipanggil dengan namanya. Lalu Hagai berkata begini, raja itu cuma suka kamu pakai anting satu di kanan, satu di kiri. Raja itu cuma senang kamu ambil gelang di satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Dan 1 kalung di leher cukup. Dan sisanya adalah sikap hati Esther. Ketika dia masuk dalam ruang perbendaharaan, dia lihat itu raja yang punya 127 negara bagian. Kaya raya. Dia lihat pantas aja teman-temanku. Semuanya seperti pocong. Permata-permata yang mahal. Makanya menggiurkan. Mereka dibentuk dengan mur. Punya minyak narwastu. Punya minyak narwastu yang bau harum pada mereka. Tapi ini ujian terakhir. Esther berjongkok. Dia cari gelang. Satu di tangan kiri, satu tangan kanan. Anting sederhana, satu di telinga kanan, satu telinga kiri.
Dia cari sebuah rantai taruh di lehernya. Dan seluruh persiapan 1 tahun itu dia pakai. Dia masuk menghadap raja. Dan ketika raja lihat dia, maka Ester menawan hati raja lebih dulu. Sebelum Ester dapat perbendaharaannya. Kenapa? Karena Ester mendengarkan perkataan Hegai. Hegai bagi Ester adalah Roh Kudus bagi kita. Ketika Anda datang kepada sang raja, maka Anda harus tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, mau Bapa seperti apa sih? Dan ketika bapaknya bilang begini, aku cuma mau engkau menyembahku. Dan itu adalah waktu pemulihan. Itu adalah waktu kesembuhan. Itu adalah waktu terobosan. Itu adalah waktu di mana seluruh bagian-bagianmu dipulihkan oleh Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata begini. Kristus itu harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Apa yang difirmankan dahulu harus tergenapi hari ini. Apa yang difirmankan hari ini akan tergenapi besok kalau esok masih ada. Dan Alkitab katakan Kristus akan tetap tinggal di surga. Bapak Ibu, pengurapan itu salah satu tujuannya adalah Bapak Ibu mengalami pemulihan dalam segala hal. Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu ingin melihat keluargamu dipulihkan, bisnismu dipulihkan, pribadimu dipulihkan, Anda perlu diurapi oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau diurapi oleh Tuhan? Berdiri dan tepuk tangan 1 menit bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Para pemusik silakan naik ke depan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Dan aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan aku percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Bapa di sorga, infuskan firman dalam hati kami. Kami terima urapan itu supaya kami pergi menjadi saksi. Kami terima urapan itu supaya kesembuhan terjadi di mana-mana. Kelepasan, deliverance terjadi di mana-mana. Kami terima urapan itu supaya pemulihan dalam segala sesuatu. Siang ini kami tidak hanya dengar, tapi kami jadi pelaku firman. Materaikan isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu buka mata sebentar. Saya akan urapi saudara. Sebelumnya saya akan berdoa berkat kepada Anda dulu. Kemudian barisan pertama maju saya urapi. Barisan kedua maju saya urapi. Bapak Ibu boleh langsung pulang. Terutama yang mau ikut kelas salt boleh tinggal. Yang ikut kelas salt boleh tinggal. Ya. Oh, ada pengumuman. Ada pengumuman. Berarti tunggu sebentar ya, ada pengumuman. Minyak urapannya boleh. Bapak Ibu yang punya minyak urapan, keluarkan minyak urapan. Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu jangan pulang, ada tadi keliru ya. Angkat minyak urapan Bapak Ibu tinggi. Bapak Ibu yang di Zoom, yang di YouTube, yang di Facebook. Tuhan, Engkau lihat tangan kami mengangkat minyak yang biasa, yang tidak ada artinya. Pejamkan mata saudara. Tapi dengan iman kami percaya bahwa Engkau mengurapi Daud dan mengurapi Saul menjadi Raja Israel melalui Samuel dengan minyak urapan. Dan mereka menjadi raja-raja yang membawa influence, pengaruh bagi banyak orang. Hari ini aku katakan in the name of Jesus, bahwa minyak ini akan menjadi minyak urapan. Ketika kami mengurapi orang yang sakit, kesembuhan terjadi. Ketika kami mengurapi orang yang terikat kuasa kegelapan, yang terikat dengan hal-hal duniawi, in the name of Jesus, terjadi kelepasan dan ada pembaharuan.
Ketika kami urapi rumah kami urapi kendaraan-kendaraan yang kami pakai, kami urapi tempat-tempat tertentu, maka akan ada penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan ada di sana. Minyak ini sebagai tanda profetik di mana kami pakai untuk masuk dalam peperangan rohani, untuk melihat kemenangan besar. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Aku katakan minyak yang biasa ini telah menjadi minyak urapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menjadi minyak untuk membawa kuasa, menjadi minyak untuk kami masuk dalam peperangan rohani. Perhitungkan iman kami dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.